Rahajang Semeng. Apa kabar Anda saudara? Berita Bali kembali menyapa Anda bersama saya Ruth Sahanaya. Serangkaian berita seputar Bali telah kami sediakan untuk Anda. Berikut 3 berita utama Berita Bali hari ini. Polisi tangkap 3 pemuda dan 1 remaja yang sering melempari mobil dengan batu di Jalan Raya Denpasar, Gilimanuk. Polisi menangkap 8 pemakai sabu-sabu di Gianyar. Nikmati suasana sadur sore hari dalam kafe yang dilayani anak berkebutuhan khusus dengan terampil. Satreskrim Polres Jembrana menangkap 3 orang pemuda dan 1 orang remaja yang kerap melempar kendaraan di jalan raya. Aksi komplotan ini membuat resah banyak pengendara mobil yang melintas di Jalan Raya Denpasar, Gilimanuk, tepatnya di Desa Tuet, Kecamatan Melaya. Pada tanggal 4 Juli lalu, mereka melempari kendaraan travel antar provinsi yang melintasi daerah mereka. Salah satu pelaku masih di bawah umur. Kapolres Jembrana AKBP Endang Tri Purwanto mengatakan, para pelaku mengaku kesal melihat banyak kendaraan yang melintas kerap ugal-ugalan. Untuk terhadap para pelaku, kita sangkakan pasal 170 ayat 1 dengan pidana ancamannya 5 tahun penjara. Motifnya, pelaku merasa kesal karena sering melihat kendaraan-kendaraan yang melintas di jalan umum Denpasar, Gilimanuk sering ugal-ugalan. Modusnya yang jelas keempat pelaku ini berboncengan dengan 2 sepeda motor. Selanjutnya yang dibonceng melakukan pelemparan setiap kendaraan yang melintas di jalan umum Denpasar, Gilimanuk dengan menggunakan batu. Keempat pemuda ini sudah ditetapkan menjadi tersangka. Mereka saat ini mendekam di Mapores Jembrana. Mereka diancam pidana 5 tahun 6 bulan. Tim liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana. Satres Narkoba Polres Gianyar menangkap 8 orang yang terlibat penyalahgunaan narkoba selama bulan Juli 2024. 3 orang diantaranya ditetapkan sebagai pengedar dan 5 lainnya merupakan pengguna. Mereka ditangkap secara terpisah di Kecamatan Sukawati dan di Kecamatan Blabatu dan Ubud. Dari para tersangka, polisi menyita 78 paket sabu-sabu dengan berat 45 gram. Menurut Kasat Narkoba Polres Gianyar, AKP Ineng Asunia, Kecamatan Sukawati menjadi daerah favorit bagi para pengedar narkoba. Dari 5 kasus tersebut terdiri dari jumlah tersangka 8 orang, laki-laki 7 orang, dan perempuan 1 orang. Adapun barang bukti yang berhasil disita oleh Sat Narkoba Polres Gianyar ini, sebagaimana rekan-rekan ketahui di sini, total ada sebanyak 78 paket dari 5 perkara tersebut dengan berat 45,81 gram. Tempat yang sangat favorit yaitu wilayah Batu Bulan, Pak ya. Batu Bulan, kemudian agak ini ke bypass. TKP itulah yang mungkin paling banyak kami lakukan penangkapan. Para tersangka kini ditahan di penjara Mapores Gianyar. Mereka diancam undang-undang penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang dengan ancaman penjara selama 20 tahun. Tim liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Selama pemutahiran data pemilih pada Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Bangli,
Bawaslu Bangli serta jajaran pengawas tingkat kecamatan dan desa melakukan pengawasan ketat sepanjang penyusunan daftar pemilih tetap oleh petugas Komisi Pemilihan Umum, sehingga data yang dihasilkan benar-benar akurat. Hingga saat ini proses pemutahiran data pemilih di Kabupaten Bangli memasuki tahapan penyusunan daftar pemilih hasil pemutahiran menuju daftar pemilih sementara. Untuk memastikan hak masyarakat terjamin, Bawaslu Bangli akan mengawasi secara ketat proses pendataan pemilih karena dalam pemutahiran data ada sejumlah titik rawan antara lain warga yang pindah domisili, meninggal dunia atau beralih status. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Putu Gede Pertama Pujawan mengatakan, dalam proses pemutahiran data, bisa saja data masyarakat tercecer. Untuk itu, Bawaslu akan mengecek data sesuai fakta di lapangan. Yang namanya perubahan-perubahan terhadap data penduduk merupakan salah satu bentuk bahaya laten yang setiap tahapan pemilu itu selalu bermasalah. Nah, kami ingin cek nanti seperti apa data hasil pemutahiran yang akan disampaikan oleh jajaran KPU. Keterlibatan Bawaslu dalam pemutahiran data pemilih sangat penting agar pemilih yang terdaftar memenuhi persyaratan serta mencegah terjadinya pemilih ganda atau pendaftaran yang tidak sah. Seperti diketahui, data pemilih sangat penting karena akan menentukan suksesnya Pilkada 2024. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli.